Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah karya dari Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, halaman 180 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liqat il ghairah tawi krana magot cemburu narojuli saking wong lanang wa mati qalbi lan matine atine rajul ta'udung ala poso sira qalba kalbin ing atine asu akhalin kang kelawu wajah fifulan garing no sapa sira ing qalba kalbin watut imuhulan aweh mangan sapa sira ing qalba kalbin lil rajuli maring wong lanang wena mongko sedene rajul iku latah la yaghayyaru ora bakal cemburu sapa rajul ala yaujati ngatasi bojone rajul waya mutulan dadi mati apa qalbuhum atine rajul wa ta'tawi ikilah ta'khudu iku mujarabun kang tajrib wis dijajal sahihun tur sahih la saka ora ana kemamangan iku mujud fihi ing dalem hada jadi tata cara untuk memutus rasa cemburu dari seorang suami. Jadi yang suami yang cemburuan, yang tambara mental, selalu mukulin istrinya supaya dia nggak cemburu dan mati hatinya, ini Anda ambil hatinya anjing. Nah ini juga sebenarnya saya muskil ya. Muskilnya begini, kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah ini adalah dikaryakan oleh ulama besar, yaitu Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini ahli tafsir, ahli hadis, juga seorang ulama fikih, seorang ulama yang zuhud, ulama yang tasawuf. Tapi kenapa di situ di dalam kitab Ar-Rahmah disuruh untuk mengambil hati anjing, sedangkan kita tahu anjing menurut kacamata ilmu fikih itu adalah hewan yang najis. Najisnya itu adalah najis mughaladoh. Najisnya itu najis yang berat, dan memakan bagian anggota badan dari anjing itu hukumnya adalah haram. Mau bagaimanapun itu hukumnya adalah makan anjing, makan babi itu adalah haram hukumnya ya. Yang saya muskilkan, yang saya iskal, kenapa beliau ini kok di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah itu ada ilmu, yaitu medianya adalah hatinya anjing. Jadi kata ilmu ini ya di dalam kitab Tib Ar-Rahmah, kitab Tib Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah disuruh untuk ngambil hatinya anjing yang warnanya abu-abu. Kemudian setelah anjingnya disembelih atau dibunuh ya, biasanya disembelih, hatinya dikeluarin, kemudian hati tersebut dikeringkan. Habis dikeringkan, bisa digoreng ya, dikeringkan, ini dikasih makan kepada laki-laki yang cemburuan. Kalau sudah dikasih makan sama laki-laki yang cemburuan, maka laki-laki ini tidak akan pernah cemburu terhadap istrinya, dan hatinya ini nanti akan mati. Jadi tidak ada rasa cemburu. Istrinya mau keluar masuk rumah itu ya biasa aja. Wahada mujarabun, dan ini sudah tajrib, sahihun dan sahih. Mujarab itu sudah
uji materikan. Jadi wahada mujarabun ini sudah tajrib, sudah diuji materikan. Sohihun dan soheh, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ini yang saya iskalkan, yang saya muskil. Beliau ini adalah ulama fikih, ya, banyak sekali karya-karya beliau di bidang ilmu fikih. Beliau itu juga ulama tafsir. Karya beliau ini adalah tafsir Jalalain. Yang separuh itu yang menafsirkan adalah gurunya, yang separuh ini yang mentafsirkan adalah Syekh Jalaluddin Asyuti. Kalau yang separuhnya itu ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali, ya. Nah, beliau dengan kepakaran ilmu beliau, mau di bidang tafsir, mau di bidang hadis, di bidang hadis sendiri beliau mendapat gelar Al-Hafidh, orang yang hafal minimal itu 100.000 hadis beserta rawi dan sanadnya. Kita menghafal satu hadis dan hafal rawinya, rawi yang meriwayatkan hadis dari kita, dari guru kita, dari gurunya, ini belum tentu hafal. Nah, beliau ini hafal 100.000 hadis berikut rawi dan matannya. Matan hadisnya itu beliau hafal, makanya dinamakan digelari, beliau diberi gelar Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Dengan kepakaran, kepandaian beliau di bidang ilmu fikih tidak diragukan lagi. Kenapa di situ kok di sini menganjurkan mengambil hatinya anjing, padahal anjing itu ya najis, ya. Jadi ambil hatinya anjing yang warnanya abu-abu, kemudian dikeringkan atau digoreng, kemudian diberikan atau dikasih makan kepada suami, maka suami itu nanti akan hilang rasa cemburu terhadap istrinya. Ya, mungkin kalau kemuskilan saya, ya, kita pastinya akan kembali ke usul fikih. Usul fikih di situ ada kata-kata ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi di dalam usul fikih sendiri ada kata-kata ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi ketika dalam keadaan darurat itu kita diperbolehkan, ya, dalam keadaan darurat saja ini maksudnya, kita diperbolehkan untuk menerjang perkara yang dilarang. Nah, perkara yang dilarang kayak apa? Makan perkara yang haram, seperti kita di hutan ada makanan, terus kita mau nggak mau supaya nyawa kita ini, ya, biar masih di dalam badan tidak mati, kita boleh memotong tangan kita untuk tangan itu dimasak untuk dimakan. Nah, itu namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Atau di situ kita di tengah hutan lihat bangkai yang sudah mati. Nah, kalau kita nggak makan bangkai itu, kita juga akan mati. Nah, itu diperbolehkan kita untuk memasak daging yang sudah mati tersebut. Daging hewan yang sudah mati itu boleh kita masak dalam keadaan darurat. Nah, mungkin ini bisa dimasukkan bahwa memberi makan hatinya anjing kepada laki-laki yang temperamental, yang suka memukul istrinya, yang cemburuannya itu sangat-sangat besar. Bahkan kalau sifat cemburu ini tidak dihilangkan, dikhawatirkan istrinya nanti akan mati di tangannya, ya. Banyak sekali kasus di televisi itu mati di tangan suaminya sendiri. Nah, ini boleh memberi makan laki-laki tersebut menggunakan hati anjing dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan terpaksa atau darurat itu kita diperbolehkan menerjang atau menghalalkan perkara yang dilarang. Nah, ini mungkin kaidahnya yang menjadi kemuskilan saya itu terjawab di kaidah usul fikih, ya. Ya, mau apapun itu, kalau sudah dinas anjing itu ya tetap najis, babi itu ya nggak boleh dimakan. Tapi di sini kok disuruh ngambil hatinya anjing. Kalbin itu anjing, jadi hatinya anjing, ya, disuruh untuk
goreng kemudian dikasih makankan kepada suami yang terlalu pencemburu, itu nanti dia akan hilang cemburuannya. Nah, mungkin bisa dimasukkan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Ini sebagai salah satu alternatif ketika dalam keadaan darurat itu kita diperbolehkan makan makanan yang dilarang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.